warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di video part 2 dari mata kuliah statistika. Nah, dari inputan yang kita buat kemarin, yaitu ada NIM, nama, jenis kelamin, jenjang kuliah, konsentrasi, uang saku, uang kos, dan uang belanja. Ya, di sini ada sekitar 8 variabel dengan misalnya ada nominal, ordinal, dan juga scale. Nah, di sini kita akan melakukan analisis yang paling sederhana dari statistika, yaitu analisis deskriptif statistik. Oke, kita bisa coba aja dengan menunya Analyze, kemudian kita pilih pilihan yang kedua, deskriptif statistik, kemudian kita pilih pilihan yang kedua lagi, deskriptif. Nah, untuk analisis deskriptif statistik ini adalah analisis yang paling sederhana dari statistika ini. Kemudian dari 8 variabel ya, ada NIM, nama, dan seterusnya, dimana tadi misalnya ada nominal, ordinal, dan juga scale. Nah, di analisis deskriptif ini dia yang muncul hanya ada 3 variabel saja, yaitu uang saku, uang kos, dan uang belanja. Dimana ketiga variabel ini tadi dia misalnya adalah scale semua. Jadi untuk analisis deskriptif statistik ini dia hanya bisa membaca variabel-variabel yang misalnya bersifat scale atau angka yang sebenarnya. Nah, misalkan kita mau lihat hasil analisis dari uang saku misalkan, kita bisa double klik. Nah, maka dia akan pindah di variabel di sebelah kanan, atau bisa juga kita klik tanda panah ke kanan ini. Ya. Oke, jadi di sebelah kanan ini adalah variabel apa yang mau kita lihat atau mau kita cari hasil analisisnya. Oke, kemudian ini cara gampangnya, kita langsung coba oke aja. Nah, maka muncul hasilnya di bagian outputnya, muncul tabel deskriptif statistik. Nah, di tabel deskriptif statistik ini dia ada muncul beberapa kolom, diantaranya yang pertama di sini ada muncul variabelnya yang menunjukkan variabel yang sudah kita pilih tadi untuk dianalisis, yaitu uang saku. Kemudian di sini ada N ya. N di sini adalah jumlah datanya. Jadi jumlah data yang kita inputkan di sini ya. Uang saku ini sebanyak 10 data, maka N-nya adalah di sini 10. Kemudian valid N-nya di sini juga 10 karena tidak ada data yang hilang atau missing. Selanjutnya ada minimum, berarti ini adalah uang saku terkecil, yaitu 85.000. Ada maksimum, berarti uang saku terbesar, yaitu 150.000. Kemudian ada min, yaitu rata-rata. Nah, min-nya di sini ada titik 00, ini artinya koma. Jadi di situ membacanya adalah 115.500. Nah, min atau rata-ratanya ini didapat dari semua uang sakunya dijumlahkan dibagi dengan N-nya atau jumlah datanya. Kemudian ada juga muncul standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk standar deviasinya di sini juga ada titik yang berarti adalah koma. Jadi di situ nilainya adalah 19.068,59 seperti ini. Nah, misal kita mau coba dengan variabel yang lain, kita analisa lagi deskriptif statistik, deskriptif. Nah, misalkan kita reset dulu karena sebelumnya pasti ada perhitungan sebelumnya. Kita bersihkan dulu jendelanya dengan diklik button reset di sini. Nah, misalkan kita mau ganti, kita mau lihat dari sisi variabel uang kos. Oke, kita add ke kanan, kita langsung coba oke. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk variabel uang kos, N-nya 10. Untuk minimalnya adalah di sini uang kosnya 1 juta per bulan. Kemudian untuk maksimalnya 2.500.000 per bulan. Kemudian untuk rata-ratanya adalah di sini ya. Oke, 1.625.000. Dan standar deviasinya adalah sekian. Nah, untuk standar deviasi ini juga pencariannya menggunakan rumus ya. Hanya saja kalau menggunakan SPSS, kita tinggal klik aja, hasilnya jadi ketemu. Oke, selanjutnya misal kita coba yang terakhir adalah uang belanja.
kita bisa lakukan analisa lagi, deskriptif statistik, deskriptif, kita reset dulu, kemudian uang belanjanya kita bisa add ke sebelah kanan. Kemudian kita oke. Ini adalah hasil untuk uang belanjanya, yaitu muncul minimalnya 500.000, maksimalnya 750.000. Rata-rata dari uang belanja 10 data tadi adalah 625.000. Nah, ini kalau kita coba analisis deskriptif statistik variabel dari 3 uang tadi ya, ada uang saku, uang kos, dan uang belanja, dan dianalisis secara satu persatu. Misalkan kita mau membandingkan dari ketiganya, apakah bisa gitu ya. Kita coba, kita lakukan analisis lagi, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, kita reset dulu. Nah, kita bisa add 3 variabel ini langsung ke kanan ya, atau bisa juga satu persatu seperti ini. Oke, atau kalau mau di add semuanya kita bisa blok dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita blok dulu pakai shift, kemudian kita add bersama-sama ke kanan. Seperti ini, kita coba oke. Nah, hasilnya dan muncul seperti ini untuk deskriptif statistiknya, analisisnya. Jadi ternyata bisa kita kalau mau membandingkan dari lebih dari satu variabel secara bersama-sama untuk melihat hasil deskriptif statistiknya. Kemudian untuk variabelnya di sini, ini juga sesuai dengan urutan yang teratas sampai dengan terbawah tadi ya. Jadi urutannya tadi juga uang saku, uang kos, uang belanja. Maka di output hasil analisis ini pun untuk variabelnya juga dia akan berurutan seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa langsung membandingkan untuk N-nya, minimumnya, maksimumnya, rata-ratanya, dan standar deviasinya dari ketiga variabel yang sudah kita inputkan tadi. Oke, demikianlah untuk hasil analisis deskriptif statistik, analisis yang paling sederhana.